Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih di dalamnya keutamaan-keutamaan dan keberkahan-keberkahan daripada bulan-bulan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Dan Ibnu Katsir serta para ulama mufassirun menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Al-amal atau al-amal as-salihah, amalan-amalan saleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini lebih tinggi nilainya daripada bulan-bulan yang lain. Dalam hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyam al-ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika syai', rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang dilakukan amal saleh di dalamnya dan kebaikan-kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka sahabat bertanya, apakah jihad fisabilillah juga kalah ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah, illa rajulun, kecuali mereka, kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya dengan hartanya dan jiwanya, walam yarji bidzalika syai', dan tidak kembali sedikit pun. Artinya syahid fisabilillah. Ini saja ya, syahid fisabilillah yang bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Karena keutamaan yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada bulan-bulan yang lain, maka sangat merugi ketika kita tidak bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang cerdas dan terutama dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan memanfaatkan waktu-waktu yang utama untuk melakukan ibadah-ibadah yang utama. Apa saja amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama ini? Tentu yang paling besar adalah haji dan umrah. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang terbaik kecuali surga. Umrah, al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Umrah yang satu dengan umrah yang lain menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Yang kedua, puasa sunnah. Ini bisa dilakukan sejak hari pertama sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Paling tidak kita bisa melakukan 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, ketika
saudara-saudara kita yang berhaji sedang wukuf di padang Arafah. Maka hari itu adalah hari yang sangat agung. Ya. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hamba-hambanya lebih banyak melebihi daripada hari atau tanggal 9 Zulhijjah itu, yaitu hari Arafah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya saat itu, di mana Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, unzuru ila ibadi atauni su'than gubra. Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan su'than gubra, mereka penuh dengan debu, penuh dengan harap, dengan kondisi yang kelihatan lelah dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Salat adalah ibadah yang perlu kita perkuat di bulan Zulhijjah ini. Selain yang wajib, tentu salat-salat sunnah. Salat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menegaskan perintah untuk kita menegakkan salat itu. Sedekah di antara amalan yang perlu kita perbanyak di bulan Zulhijjah ini. Kalau pada hari-hari biasa begitu banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang keutamaan sedekah ini. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu bulir yang mana satu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh atau setiap tangkainya 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kebaikan-kebaikan ini, apalagi di musim pandemi seperti ini, bersedekah kepada keluarga dekat kita yang kekurangan, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Musim pandemi di mana banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita sedekah, maka itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain sedekah dan amalan-amalan di atas, tentu adalah berkurban. Ya, berkurban bagi kita yang mampu untuk melakukan kurban, hendaknya berkurban. Karena kurban ini bagian daripada bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.